Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 273. Selamat mendengarkan. Si Bungsu tak berkata, tak ada kata yang mampu dia ucapkan. Dia ingin memeluk perempuan itu selamanya. Ingin si Bungsu memeluknya untuk tak melepaskannya. Tapi pada saat yang sama dia mengutuk dirinya. Mengutuk ketidakjujuran pada temannya. Alangkah akan aibnya kalau Nurdin tahu peristiwa ini. Namun itulah hal-hal yang tak terhindarkan. Barangkali memang bukan dosa mereka. Mereka memang tak hendak menyengaja kejadian ini. Nasib jua yang membuat dan memaksa mereka demikian. Udah, kenapa kita harus bertemu dalam keadaan begini? Tenanglah Salma, tenanglah. Oh Tuhan, Engkau masih memakai cincin yang kuberikan dahulu. Aku juga masih memakai cincin yang Engkau berikan sesaat sebelum Engkau pergi meninggalkan rumahku di panorama Bukit Tinggi dahulu. Si Bungsu tak menjawab. Perlahan dia renggangkan pelukannya dari tubuh Salma. Menatap wajah perempuan itu. Salma memejamkan matanya. Tak berani dia menatap wajah si Bungsu. Perlahan, si Bungsu mengusap matanya yang basah. Pipinya yang basah. Namun itu justru menambah luluh hati Salma. Ayahmu adakah sehat-sehat Salma? Salma mengangguk. Demikian juga kakak-kakakmu. Salma mengangguk. Dan akhirnya mereka melangkah ke kamar tengah. Di meja, pembantu telah menyiapkan sarapan pagi. Mereka duduk berhadapan, bertatapan, dan si Bungsu merasa betapa makin tak mungkin dia tinggal di rumah ini lebih lama. Salma juga merasakan hal yang sama. Dia telah coba melenyapkan kenangannya terhadap si Bungsu selama ini. Sebagai seorang istri dia adalah istri yang baik. Tak sekali juga dia bertengkar dengan suaminya. Mereka sama-sama pandai menenggang perasaan. Dan kemarin serta hari ini, sejak bertemu kembali dengan si Bungsu, hati Salma sebenarnya tak tergoyahkan. Dia tetap seorang istri yang setia dan mencintai suami dan anaknya. Tapi salahkah dia, kalau dia tak dapat melenyapkan sama sekali kenangan masa lalunya dengan pemuda yang pertama dia cintai? Mereka sarapan dengan diam. Sesekali mereka bertatapan. Salma melihat, betapa pemuda di hadapannya itu kini telah berubah banyak sekali. Pemuda itu bukan lagi seorang pemuda. Dia telah berubah jadi seorang lelaki. Wajahnya tetap murung dan matanya tetap bersinar lembut seperti dahulu. Namun gurat pada wajahnya yang murung itu, terlihat keteguhan dan keperkasaan seorang lelaki perkasa. Lelaki di hadapannya ini, seperti gunung Merapi di kampungnya. Yang tegak diam tapi keras. Dan pikiran Salma melayang pada masa lalu. Pada saat dia merawat si Bungsu yang luka setelah disiksa Jepang dalam terowongan bawah tanah yang tersohor itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 274. Berhari-hari, baik ketika ayahnya Karibasa ada di rumah atau tidak, dia merawat si Bungsu dengan telaten. Menyendokkan bubur ke bibirnya yang pecah-pecah dihantam pukulan Kempetai. Mengganti balut dan obat dari luka-luka di sekujur tubuh si Bungsu yang disayat Kempetai dengan samurai. Merawat jari-jarinya yang patah. Dipatahkan dengan kakatua oleh Jepang dalam rangka memaksa anak muda itu agar mau membuka rahasia di mana markas pejuang-pejuang Indonesia yang melawan Jepang. Jika menggantikan bajunya, untuk bisa duduk, anak muda itu berpegang ke bahunya. Dia juga memegang bahu si Bungsu dan mendudukkannya perlahan. Dan setelah anak muda itu sembuh, dia menolongnya kembali berlatih mempergunakan samurai dengan melempar-lemparkan putik jambu perawas yang tumbuh di belakang rumahnya di bilangan panorama. Dan ketika si Bungsu latihan itulah, ada sesuatu yang amat berkesan dan membahagiakan dirinya terjadi. Waktu itu si Bungsu meminta Salma tegak dalam jarak 5 depa. Di dekat gadis itu ada panci yang penuh oleh putik jambu perawas yang baru dipetik si Bungsu. Si Bungsu memintanya untuk melempar putik perawas itu. Salma bersiap, si Bungsu tegak pula bersiap. Tangannya terkepal, yang kiri memegang samurai. Dia nampaknya coba melemaskan otot tangannya yang sudah lama sekali tak mempergunakan samurai. Dan saat itulah Salma berteriak, "Awas!" Seiring dengan teriakan peringatannya ini, tangan Salma terayun. 2 buah putik perawas terbang bergantian ke arah si Bungsu. Si Bungsu agak terkejut. Tangan kanannya cepat menyambar samurai di sebelah kiri. Namun sebelum samurai itu sempat dia tarik, kedua putik perawas itu telah menghantam tubuhnya. Salma jadi kaget. Anak muda itu terlalu lamban. "Udah, kenapa?" tanyanya sambil mendekat pada si Bungsu. Si Bungsu hanya menggelang. Salma tegak di sisinya. "Kenapa? Tangan udah sakit lagi,"
Tanyanya sambil memegang tangan kanan anak muda itu dengan lembut. Si bungsu tambah menunduk, menarik nafas panjang, kemudian menatap pada Salma yang tegak hanya sehasta di sisinya. Ya, terasa sakit, tapi tidak hanya tangan. Tubuh saya juga terasa lumpuh, katanya perlahan. Salma jadi pucat. Kenapa? Tanyanya perlahan sambil menatap si bungsu dengan cemas. Karena matamu, jawab si bungsu. Salma terbelalak. Ya, saya jadi lumpuh karena engkau tatap begitu Salma, jawab si bungsu perlahan. Tiba-tiba Salma tertunduk. Hatinya berdebar kencang, kakinya menggaris-garis tanah. Dadanya gemuruh, mukanya merona merah. Namun perlahan matanya jadi basah. Pipinya juga basah. Si bungsu kini yang jadi kaget. Salma, saya menyakiti hatimu? Tanyanya gugup. Salma tetap menunduk. Kakinya tetap menggaris-garis tanah. Lalu dia menggeleng. Lalu kenapa? Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 275. Udah mempermainkan saya, jawabnya sambil coba mencuri pandang pada si bungsu. Gadis itu sebenarnya amat bahagia atas kata-kata si bungsu tadi. Bukankah pernyataan si bungsu bahwa dirinya jadi lumpuh karena tatapan matanya sebagai suatu pernyataan rasa hatinya yang terpikat pada Salma? Meski anak muda itu tak menyatakannya terus terang, namun dia dapat merasakan. Bukankah cinta itu tak perlu diucapkan dengan kata-kata? Bukankah yang lebih indah itu adalah pernyataan yang disampaikan secara isyarat dan sindiran? Siapa yang tak tahu di Minang ini tentang kias? Dan sungguh mati, Salma sangat bahagia saat itu. Namun pada saat yang sama dia juga merasa sedih. Sebab bukankah ketika dia merawat si bungsu, ketika anak muda itu mengigau dalam tidurnya, berkali-kali dia menyebut nama Mei Mei. Siapa gadis itu, pikirnya. Itulah yang selalu menghantui hati Salma. Di hati si bungsu ada gadis lain yang sampai dibawanya ke dalam mimpi. Dan gadis itu, jika menilik namanya, pastilah gadis Cina. Dan kali ini si bungsulah yang kaget karena dituduh Salma mempermainkannya. Mempermainkan? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Sungguh mati, saya berkata sebenarnya Salma. Saya jadi lumpuh dan gugup melihat sinar matamu Salma. Tapi, maafkanlah saya kalau ucapan saya tadi menyinggung perasaanmu. Salma mengangkat kepala. Kemudian tersenyum. Mereka bertatapan. Perlahan si bungsu menghapus air mata di pipi gadis itu. Salma amat bahagia. Tidak marah, bisik si bungsu. Salma menggeleng. Kemudian senyumnya mekar lagi. Si bungsu menarik nafas. Lalu balas tersenyum. Kemudian Salma berjalan kembali ke tempatnya tadi tegak. Tegak dalam jarak 5 depa dari si bungsu. Dia mengambil putik perawas dari dalam baskom di sisinya. Mereka bertatapan. Lama, kemudian sama-sama tersenyum. Siap, suara Salma bergema. Dia telah bersiap dengan 2 buah putik perawas di tangannya. Ya, tapi jangan sihir dengan matamu. Tangan saya bisa tak bergerak. Si bungsu bergurau. Salma tersenyum lagi. Lalu tanpa peringatan dia melemparkan kedua putik perawas di tangannya. Dan anak muda itu kaget lagi. Tangannya bergerak ke samurai. Yang satu berhasil dia babat. Belah 2. Tapi yang satu lagi mengenai pipinya. Hei, engkau mencido, teriak si bungsu. Salma tersenyum. Dan tanpa dia sadari, kini pun ketika berhadapan di meja makan di Singapura ini, Salma juga tersenyum mengingat masa lalu yang alangkah indahnya itu. Bibirnya tersenyum, namun matanya basah. Si bungsu yang duduk di depannya, jadi heran atas senyum Salma. Ada sesuatu yang lucu, tanyanya perlahan. Salma menggeleng. Saya teringat masa lalu, keluhnya. Si bungsu tak berani menanyakan masa lalu yang mana yang teringat nyonya rumah ini. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 276. Ingat ketika di Bukit Tinggi, si bungsu mendesak sambil menghirup kopi di cangkirnya. Salma mengangguk. Ketika Uda meminta saya melempar Uda dengan putik perawas, Salma mengingatkan lagi. Si bungsu jadi tak sedap hati. Kalau dia perturutkan cerita ini, maka bisa-bisa luka hatinya akan bertambah meroyak. Tapi bagaimana dia harus menyuruh nyonya ini berhenti ngomong? Sebagai seorang tamu, tak sedap juga bila tak melayani bicara tuan rumah bukan? Dan karena alasan itulah, si bungsu kembali mengangguk. Tapi Salma tak melanjutkan ceritanya. Mereka lebih banyak berdiam diri.
Situasi yang alangkah jauhnya berbeda dibanding mereka berpisah dahulu membuat pembicaraan mereka jadi kaku. Tak tahu apa yang harus dimulai. Satu hal yang pasti adalah kerinduan. Siapapun di antara mereka tak dapat mengelak kenyataan bahwa mereka saling merindukan. Salma meskipun dia seorang wanita yang telah bersuami dan mempunyai putri, namun sebagaimana hanya setiap wanita, dia tetap saja tak mampu menolak kodrat bahwa dia tak mampu melupakan lelaki pertama yang menyentuh hatinya. Yang menyentuh tubuhnya. Betapapun setia dan berbaktinya seorang wanita pada suaminya, namun jika suaminya itu bukan cintanya yang pertama, maka jejak cinta itu berbekas jauh di dasar hatinya. Hanya saja barangkali karena kodratnya pada setiap wanita pandai menyimpan rahasia. Demikian juga halnya dengan Salma. Dia mencintai suaminya, mencintai anaknya, dan dia telah membuktikan bahwa dia telah mengabdikan dirinya dengan segenap hati dan cintanya pada suaminya. Tapi, kini, si bungsu merasa tak betah berada di rumah besar itu tanpa Nurdin. Dia menjadi serba salah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dan itulah yang dia lakukan. Salma menatap kepergiannya dari balik tirai jendela. Si bungsu menolak ketika Salma menyuruh sopir mengantarkannya dengan mobil. Tidak, saya ingin jalan kaki. Rasanya amat penat tidur seharian ini. Katanya menolak tawaran Salma. Dan kini anak muda itu melangkah di jalan dalam taman rumah itu menuju ke jalan raya. Salma menatap punggungnya. Alangkah jauhnya berbeda. Dahulu ketika anak muda ini meninggalkan rumahnya di Bukit Tinggi untuk menuju Pekanbaru, keadaannya tak seperti sekarang. Dahulu dia hanya membawa sebuah buntal. Tapi yang jauh berbeda adalah pakaiannya. Anak muda dari Gunung Sago ini dahulu memakai baju gunting Cina dengan pentalon lusuh dan selop jepit dari kulit. Sehelai kain sarung melintang dari bahu kanan ke pinggang kiri. Kini dia kelihatan berpakaian necis. Bersepatu dan berbaju kemeja dari kain sutera berlengan panjang. Dia telah berubah, dari seorang pendekar klasik menjadi seorang lelaki yang hidup di kota besar. Masih cintakah Salma dengannya? Tak ada yang bisa menjawab. Bahkan Salma sendiri tak bisa menjawab pertanyaan itu dengan kata putus. Namun ada perasaan lain yang barangkali bisa jadi jawaban. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 277. Salma kini membandingkan diri anak muda itu dengan kehidupannya. Kehidupan para diplomat, sudah tentu sangat jauh bedanya. Dia hidup sebagai seorang pejabat tinggi. Dan dia mencintai suami dan anaknya. Dan selain mencintai, dia juga hidup bahagia. Kini dia jumpa dengan si bungsu. Alangkah jauhnya berbeda sisi tempat mereka berpijak kini. Seperti langit dan bumi. Dan dia jadi kasihan pada si bungsu. Kasihan pada lelaki yang pernah dia cintai itu. Nah, jawabannya apakah dia masih mencintai si bungsu atau tidak, kini jadi jelas. Dia hanya kasihan. Salahkah dia? Tidak, tak ada yang salah. Bukankah setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri, dan siapapun wanitanya, barangkali akan menempuh jalan seperti yang ditempuh nyonya atas militer ini. Perempuan. Dan barangkali firasat halus jua yang membisikkan pada si bungsu, agar dia segera meninggalkan rumah sahabatnya itu. Hanya 3 hari dia tinggal di sana. Dan hari ketiga itu, sore harinya, ketika dia dibawa oleh Nurdin melihat pelabuhan, dia lalu menceritakan bahwa dia sebenarnya telah mengenal Salma sebelum ini. Dia berharap Nurdin jadi kaget. Namun justru dialah yang kaget. Nurdin hanya menatap padanya sebentar. Namun air mukanya tak berubah. Mereka tengah duduk di sebuah restoran di daerah pelabuhan. Daerah anting yang selalu ramai oleh kapal-kapal yang datang dari Indonesia. Saya mengenalnya ketika saya di Bukit Tinggi. Kata si bungsu menyambung ketika temannya itu tetap diam. Nurdin masih tetap tenang. Dan saya tidak hanya sekedar mengenalnya Nurdin, si bungsu jadi merasa tak sedap karena Nurdin diam saja. Ya, saya tahu, kalian pernah saling mencintai bukan? Kalau saja ada petir, si bungsu barangkali takkan sekaget ini. Dia menatap tak percaya pada Nurdin. Saya mengetahuinya bungsu. Dari Salma. Ya, dari Salma. Dan bahkan ketika mulai pertama kalian saya pertemukan, ketika saya berjalan ke belakang mobil Tikam Samurai Jilid 3 menutupkan bagasi, saya sempat mendengar engkau setengah berbisik karena kaget menyebut nama Salma. Dan saya juga mendengar Salma memanggilmu, Uda. Saya gembira kalian saling kenal, tapi saya jadi kaget tak kala saya datang lagi ke tempat kalian berdiri.
kalian justru bersandiwara seperti tak saling kenal. Maka tak ada jalan lain yang bisa saya ambil selain mengikuti permainan kalian. Tidak, saya tidak berprasangka buruk. Engkau sahabatku, Salma istriku, dan kedua kalian sama-sama saya hormati. Sama-sama saya cintai. Saya menanti perkembangan, dan malam harinya, Salma bercerita pada saya. Dia ceritakan segalanya. Saya jadi terharu, saya harus minta maaf padamu. Karena saya tak pernah menyangka, bahwa saya akan memperistri gadis yang dicintai sahabat saya. Nurdin terhenti. Si bungsu merasakan dirinya dibasahi peluh. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 278. Dia jadi pucat, namun akhirnya menaik nafas dan menunduk. Dia jadi merasa sangat hormat pada Salma. Ternyata dia istri yang jujur. Apa saja yang diceritakan Salma? Tanyanya perlahan. Dia berharap bahwa gadis itu hanya bercerita garis besarnya saja. Dia menceritakan semuanya, tentang pakaian dan perhiasan yang engkau berikan. Yang dia pakai malam itu. Saya yang menyuruhnya memakai pakaian itu. Bukan dengan niat menyiksamu, tapi saya ingin melihat istri saya menghargai pemberian orang yang pernah dia cintai. Dan dia juga bercerita tentang cincin ini. Nurdin menunjuk pada cincin di jari manis si bungsu. Cincin ini dia berikan sesaat sebelum engkau meninggalkannya dahulu, bukan? Dan Salma juga mengakui dengan jujur, bahwa dia masih tetap mencintaimu. Sampai anak kami lahir, saya tak merasa cemburu bungsu. Tidak, saya malah merasa berdosa. Kalau saja dahulu saya tahu. Nurdin terhenti dan memandang laut. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia merasa bulu tengkuknya merinding. Ternyata tak ada lagi rahasia antara dia dengan Salma di mata sahabatnya ini. Namun si bungsu merasa lega. Sebab sebelum dia minta diri untuk pergi, dia telah ceritakan hal sebenarnya pada temannya ini. Kalau saja dia tak menceritakannya, tentu Nurdin akan berprasangka yang tidak-tidak selamanya. Sebaliknya Nurdin benar-benar tidak berbohong ketika tadi dia berkata bahwa baik terhadap si bungsu, maupun terhadap istrinya, dia sama-sama mencintainya. Ucapan itu tidak sekedar pemanis. Itu memang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia memang mencintai istrinya itu sepenuh hati. Betapa dia takkan mencintainya. Perempuan itu mencintai lelaki lain, namun itu adalah masa lalunya. Bukankah yang penting bukan masa lalu, melainkan masa sekarang dan yang akan datang? Nurdin berpendirian, dia tak kawin dengan masa lalu istrinya. Dia kawin dengan istrinya saat dia temui. Dan kalaupun istrinya punya masa lalu yang indah dengan lelaki lain, buat apa dia cemburui? Bukankah dia juga punya masa lalu yang indah dengan seorang dua gadis, yang tak sampai dia nikahi karena tak jodoh? Masih untuk istrinya hanya punya masa lalu yang indah. Bagaimana kalau masa lalu istrinya adalah hitam dan berlumur dosa? Kalaupun hal itu terjadi, Nurdin tetaplah Nurdin. Dia adalah lelaki yang pragmatis. Dia akan tetap mencintai istrinya itu. Sebab, baginya memilih istri bukan untuk menggali lagi masa lalu. Kalau lelaki telah memilih istri, dan perempuan telah menetapkan seorang suami baginya, maka mereka hendaklah kawin secara utuh baik fisik maupun rohaninya. Kalau masa lalu pasangannya indah, maka kewajibannya untuk berbuat lebih indah, atau sekurang-kurangnya sama indahnya dengan masa lalu istri atau suaminya itu. Barangkali kadar keindahan dan kebahagiaan itu berbeda. Namun kebahagiaan bukankah tidak hanya berstandar pada materi? Dan kalau masa lalu pasangannya hitam dan bernoda, maka dia hendaklah berusaha sekuat mungkin untuk membersihkannya. Itulah konsekuensi sebuah pernikahan bagi Nurdin. Konsekuensi logis dari sebuah pilihan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 279. Dan itulah yang dia lakukan terhadap istrinya. Yang kebetulan dalam hal ini adalah Salma. Perempuan yang punya masa lalu yang indah dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu justru adalah si bungsu. Seorang lelaki yang telah bertanam budi padanya, pada perjuangan kemerdekaan dan pasukannya di Pekanbaru dahulu. Dia memang mencintai kedua orang ini, seperti dia mencintai diri dan tugasnya. Nurdin memang tak munafik dalam hal ini. Dan dia tak khawatir bahwa Salma akan meninggalkan dirinya. Dia tak khawatir karena dia tahu akan kesetiaan perempuan itu. Selain itu, dia tak khawatir karena dia tahu bahwa dia telah berusaha sekuat dayanya untuk membahagiakan perempuan itu. Baik lahir maupun batinnya, dan dia juga tak khawatir karena dia orang yang beriman. Artinya,
Kalau Salma tetap juga meninggalkan dirinya, maka dia yakini hal itu semata karena takdir. Dan siapa orangnya yang akan mampu menolak datangnya takdir? Demikian Nurdin berpendapat. Dalam hal ini, tentu saja si bungsu jauh tertinggal. Sebab dia tak pernah sempat berpikir ke sana. Selama ini dia hanya memikirkan bagaimana membalas dendamnya. Dan dia juga berpikir bagaimana menolong orang dari aniaya dan perbuatan sewenang-wenang pihak lain. Dia lebih banyak memikirkan orang lain. Sehingga tak punya kesempatan untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan ketika dia mulai memikirkan dirinya, ternyata dia dinanti oleh kekecewaan. Itulah dirinya kini, seorang pahlawan samurai yang menundukkan puluhan ahli samurai lainnya. Seorang pahlawan di hati rakyat, namun hidupnya sepi. Dia tersadar ketika tangan Nurdin memegang tangannya di atas meja. Betapapun bungsu, engkau tetap sahabat saya dan tetap pula lah menjadi sahabat Salma. Sebuah perkawinan hendaknya menjadi tali pengikat untuk memperbanyak kenalan, sanak famili dan keluarga. Perkawinan tidak menjadi kampak pemutus hubungan antara yang satu dengan yang lain. Barangkali ini mudah saya ucapkan, karena bukan saya yang disakiti, melainkan engkau. Namun, demi Tuhan, kalaupun saya yang disakiti saya akan bersikap begitu. Sekali lagi maafkan saya karena tak mengetahui bahwa engkau mencintai Salma. Dan tetaplah jadi sahabat kami. Dan Nurdin memang bersungguh. Kedua lelaki ini memang bukan sembarang lelaki. Banyak pertempuran telah mereka lalui. Bahkan sampai kini mereka juga sedang bertempur. Bertempur dengan perasaan. Dan justru terkadang pertempuran tanpa bedil inilah yang lebih berat. Si bungsu balas menggenggam tangan sahabatnya itu. Engkau banyak mengajar saya tentang hidup ini kawan. Insya Allah, dalam hidup saya tak pernah ada rasa benci dan dendam. Sedang pada orang lain saya mengalah. Apalagi pada seorang sahabat. Namun kepada engkau saya tak perlu mengalah Nurdin. Karena engkau tak pernah berbuat apa-apa menyakiti hatiku. Tentang Salma, bukankah itu soal takdir? Saya bangga dia telah menceritakan segalanya padamu. Saya tahu sejak dulu, dia gadis yang jujur dan berhati mulia. Engkau adalah saudaraku. Dan dia juga. Terima kasih, sahabat. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Nurdin. Dan alangkah lega dan lapangnya perasaan mereka setelah itu. Beberapa kelasi turun dari motor tempel ke dermaga. Beberapa perempuan mengikutinya. Ada Cina yang menanti di luar dermaga, kemudian masuk ke mobil yang menanti. Kapal-kapal berlabuh jauh dari dermaga. Membuang jangkar agak di tengah teluk. Kelasi yang turun naik ke kapal harus memakai sampan atau dengan motor tempel. Kita pulang, kata Nurdin setelah melirik pada beberapa lelaki yang turun menggandeng beberapa perempuan muda. Si bungsu tegak mengikuti Nurdin. Mereka memanggil sebuah taksi. Masuk, dan pulang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 280. Namun begitu taksi itu akan membelok keluar dari pelabuhan, serentetan tembakan bergema. Kaca samping taksi yang mereka tumpangi berderai hancur. Terdengar pekik tak menentu. Ada suara deru mesin mobil menjauh. Ada rintihan di samping si bungsu. Segalanya begitu cepat terjadi, hampir-hampir tak ada waktu untuk berpikir. Dan si bungsu merasakan darah meleleh di bahunya. Tapi dia yakin, darah itu bukan darahnya. Tak kala mobil itu tadi akan membalik, yaitu beberapa detik saja sebelum peluru memberondong, ada firasat tak sedap menyelusup ke hati si bungsu. Naluri yang amat tajam terhadap bahaya yang mengancam, segera saja secara otomatis. Hanya saja, dalam mobil dengan Nurdin begini dia tak tahu bahaya apa yang akan menyerangnya. Perasaan tak sedap itu menyebabkan dia menoleh ke belakang. Ada sebuah mobil datang dari belakang. Firasatnya jua yang menyuruhnya untuk membungkuk. Namun saat itulah berondongan peluru itu menghantam mobil mereka. Dan dia tahu, darah yang membasahi bahunya adalah darah Nurdin. Dia bangkit. Nurdin terkulai. Tubuhnya berlumur darah. Orang-orang di restoran dekat dermaga pada tegak kaget. Tak ada yang berani mendekat. Nampaknya mereka takut terlibat. Ke konsulat, antarkan saya ke konsulat Indonesia. Nurdin berkata sambil tetap terguling di pangkuan si bungsu. Sopir taksi itu menjalankan taksinya. Apakah tidak ke hospital? Tanya sopir sambil melarikan mobil. Tidak, ke konsulat saja, kata Nurdin terengah. Nurdin ada apa? Si bungsu yang memegang kepala temannya di pangkuannya itu bertanya kaget. Nurdin menghela nafas. Nampaknya dia sangat kesakitan.
Kau lihat perempuan dan Cina-Cina yang turun dari kapal tadi? Nurdin balik bertanya sambil menahan rasa sakit. Si bungsu mengangguk. Dia ingat semuanya. Nurdin memegang bahu si bungsu. Bungsu, dengarlah. Dia coba mengumpulkan tenaga. Kalau nyawa saya tak bisa ditolong, ada dua hal yang saya minta engkau melakukannya untuk saya, bungsu. Maukah engkau? Si bungsu mengangguk. Dia tak perlu bertanya apa permintaan temannya itu. Apapun yang diminta sahabatnya ini pasti akan dia lakukan demi menyenangkan hatinya. Nurdin kelihatan agak lega melihat angguknya itu. Terima kasih. Saya senang engkau mau melakukannya untuk saya. Pertama, engkau lindungi Salma dan anak saya. Hanya pada engkau mereka saya percayakan. Nurdin terhenti. Nampaknya dia berusaha mengumpulkan sisa tenaganya. Mobil dilarikan kencang menuju konsulat Indonesia. Meliuk-liuk dan berusaha mencari jalan pendek. Namun pada saat itu, si bungsu jadi kaget mendengar permintaan temannya itu. Tapi suara Nurdin segera memintas kekagetannya. Jangan menolak bungsu. Kalau engkau tak mau menikahi Salma, maka anggaplah dia sebagai adikmu. Namun percayalah, aku akan sangat berterima kasih, kalau engkau mau menikahinya. Percayalah, dia seorang perempuan berhati mulia. Dan, permintaanku yang kedua, ini sebenarnya bukan tugasmu. Ini merupakan tugas konsulat dan pemerintah Indonesia. Nurdin terhenti lagi. Agak lama baru dia menyambung. Saya sengaja membawamu ke daerah pelabuhan itu tadi, dan saya sengaja tak memakai mobil konsulat, sebab kedatangan kita ke sana merupakan rangkaian tugas rahasia. Perempuan-perempuan Indonesia yang kau lihat turun dari kapal tadi bungsu, adalah perempuan-perempuan yang diselundupkan dari Indonesia. Dan Cina-Cina yang menyertai mereka, adalah agen-agennya. Ada sebuah sindikat internasional yang mengorganisir perdagangan wanita-wanita, yang juga melakukan jual beli wanita dari Indonesia. Bungsu, sudah setahun kami mengintai langkah mereka. Jakarta telah berkali-kali mengintai, tapi mereka selalu lolos. Dan saya sudah hampir bisa mencium jejak mereka di Singapura ini. Namun datanya belum saya kirim ke Jakarta. Bungsu, padamu saya minta tolong, kalau engkau ke Jakarta, bawa dokumen tentang sindikat itu. Saya bukan tak percaya pada beberapa petugas di konsulat Indonesia di sini, namun saya lebih percaya padamu. Saya yakin, dokumen rahasia itu akan aman di tanganmu. Bungsu, jangan sampai orang di konsulat tahu, bahwa dokumen itu ada padamu. Minta dokumen itu pada Salma, suara Nurdin lenyap. Nurdin? Tak ada jawaban. Nurdin, si bungsu mengguncang bahu Letnan Kolonel itu. Namun tubuhnya tak bergerak. Saat itu sedan membuat tikungan tajam. Kemudian berhenti mendadak. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.